Welcome home. Selamat datang kembali dalam ibadah raya GBI Duta Kerajaan Jatibarang. Kami menyapa dan menyambut saudara semua hari ini, baik yang beribadah onsite maupun yang beribadah online di rumah. Selain ibadah raya di hari Minggu, pastikan kita juga bersekutu bersama saudara seiman dalam kelompok Dekom, baik secara online maupun tatap muka. Berikut kelompok-kelompok Dekom yang bisa saudara-saudari ikuti. Yang pertama, ada Dekom Gracia dengan Gembala Dekom Bapak Heri dan wakilnya Saudara Aven yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Yang kedua, Dekom Talitakum dengan Gembala Dekom Bapak Kurniawan dan wakilnya Bapak Derajat yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Yang ketiga, Dekom Bethlehem dengan Gembala Dekom Ibu Lani dan wakilnya Ibu Iping yang bergabung dengan Dekom Gloria dengan Gembala Dekom Ibu Tuti dan wakilnya Bapak Hoklai, yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Yang terakhir ada Dekom Favor dengan Gembala Dekom Bapak Aping dan wakilnya Bapak Todo yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari terus memberi diri untuk dimuridkan dan digembalakan dalam kelompok-kelompok kecil supaya karakter Kristus semakin terbentuk di dalam kita dan kasih persaudaraan semakin nyata di antara kita. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah secara tatap muka. Kita bersyukur semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru, buat minggu yang baru, buat sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan, betapa kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersukacita, bersorak-sorai karena Engkau Tuhan Yesus, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji. Dengan segenap hati kita, kita memuji Dia. Haleluya. Mari bersama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya.
Percaya bersama, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau memuji Dia. Haleluya. Mari bersama katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dia ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tidak pernah berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat
jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, amin. Apapun yang terjadi, kita mau percaya kasih Tuhan, kita mau percaya janji Tuhan dalam hidup kita. Mari arahkan hati kita, mata kita hanya kepada Dia saja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
berkat bagiku. Ya Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku tentang, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kekuatan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan,
kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Setia janjimu, penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Untuk selama-lamanya kebaikanmu, untuk selama-lamanya Kau tetap baik Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak terukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk kami mengungkapkan betapa Engkau baik, betapa Engkau baik. Tuhan baik, Tuhan baik, sangat baik. Karena itu kami tidak akan pernah meragukan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan tetap pegang janji-Mu, sebab kami percaya kebaikan hati-Mu, kebaikan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari pakai berdiri bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu ini anugerah buat kami. Satu hari lagi untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, mengerjakan seluruh maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Ini waktu yang baik untuk kami duduk dengan tenang, dengan sikap hati yang terbuka untuk menerima didikan dan ajaran Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan mengerjakan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Senang bisa melihat Bapak Ibu Saudara kembali kita beribadah di tempat ini. Baik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Tapi sebelumnya saya ingin kita lihat sebuah cuplikan dari sebuah bukan film tapi sebuah TikTok ya. Dan ada prinsip yang sederhana tapi sangat penting untuk menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ini 6, ini 1, 61. 19 ini 19. 61 mana 19? 19 baca. Bukan. Ini 6, ini 1. 61. Ini 1, ini 9, 19. 61. 19 ini. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu siapa yang benar, siapa yang salah? 61, yang bilang 61 boleh yang lambaikan tangannya? Oh, berarti yang 61 salah. Ya. Yang bilang 19. Enggak juga. Berarti Bapak Ibu yang enggak mengerti. Ya, karena enggak ada yang jawab. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi tayangan tadi, ya, ini sebenarnya kedua-duanya benar, betul? Ya, ini hanya masalah cara kita melihat saja. Ini bicara tentang sudut pandang kita. Ingat enggak minggu lalu saya sampaikan bahwa Yesus bilang begini, kalau matamu terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Tapi kalau matamu jahat, gelaplah seluruh hidupmu. Artinya begini, cara kita melihat, cara pandang kita menentukan gelap atau terangnya kehidupan kita. Ya, nah, dari apa yang kita saksikan tadi saya bilang gini, ini cuma masalah cara melihat. Ini masalah sudut pandang. Tapi apa yang kita tonton tadi, ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita perlu melihat dari posisi orang lain. Kita perlu menempatkan diri kita di posisi orang lain supaya kita dapat mengerti dan menilai bahwa kadang-kadang apa yang kita anggap sepele, apa yang kita anggap sederhana, apa yang kita anggap tidak berarti, ternyata bagi orang lain sangat bernilai, sangat penting, sangat berarti buat dia. Betul? Nah, hari ini Bapak Ibu, PowerPoint mungkin bisa. Oke, hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan, ya. Saya kasih topik berbayar atau gratis. Oke? Menurut Bapak Ibu, keselamatan itu berbayar atau gratis? Halo? Keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan itu berbayar atau cuma-cuma? Halo? Cuma-cuma kan? Dari pihak kita. Bagaimana kalau dari pihak Tuhan? Keselamatan yang Dia berikan kepada kita itu cuma-cuma atau berbayar? Berbayar. Dia bayar dengan nyawa anaknya sendiri. Betul?
Nah itu sebabnya seringkali kita ya, karena menerima sesuatu yang cuma-cuma dan karena kita tidak berbayar ya, dan kita tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan uang, kita seringkali menyepelekan yang namanya yang gratisan itu. Beberapa hari yang lalu saya beli sebuah gelas karena gelas istri saya yang cukup besar dapat cenderamata dari salah satu anak STT itu retak. Nah kemudian waktu saya ke pusat perbelanjaan, saya lihat ini gelas bagus ya, jelas ada nilainya, jelas ada harganya ya. Lalu kemudian sudah saya ambil ini, saya mau berikan kepada istri saya. Karena saya berangkat dengan seorang teman ya, tiba-tiba dia memaksakan bahwa dia yang harus bayar. Daripada ribut di depan kasir, malu-maluin kan. Saya saja jangan, kalau pokoknya gini ya, daripada saya ribut, sudahlah ya. Akhirnya dia yang bayar. Bagi saya gelas itu gratis kan, saya tidak bayar. Tapi tidak berarti bahwa gelas itu tidak punya nilai. Gelas itu tetap bernilai, ada harganya, ya, masih tertulis harganya di situ, harganya sekian ratus ribu misalkan begitu, tetap ada harganya. Walaupun saya tidak bayar, tapi gelas itu berharga, bernilai. Setuju? Bapak Ibu, oleh sebab itu, apa yang gratis itu tidak murahan. Apa yang gratis jangan pernah disepelekan. Mari saya kasih contoh lagi. Tahun 2011 saya itu dapat telepon. Ya. Saya ditelepon dan diberitahukan begini. Pak Hensan mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan sarjana Pak Hensan, sarjana teologinya di Harvest Semarang. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya memang waktu di Tawangmangu cuma 2 tahun. Ya, saya ambil diploma 2. Untuk melanjutkan saya tanya sama Roh Kudus, apakah saya perlu melanjutkan atau enggak? Mengingat usia saya juga sudah cukup. Ya. Nah, saya putuskan saya cuma diploma 2 saja. Oke. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya dapat beasiswa. Saya tidak membayar apa-apa, free untuk menyelesaikan sarjana teologi saya. Oke, nah tapi saya sadar Bapak Ibu bahwa kuliah itu berbayar. Saya sadar bahwa kalau saya tidak bayar apa-apa bukan berarti itu kuliah murahan, tidak. Itu kuliah yang mahal. Dan saya tahu bahwa ada seseorang atau ada satu lembaga yang membayarkannya buat saya. Waktu dia membayar buat saya, dia punya harapan, betul? Dia berharap dengan selesainya sarjanamu, pengetahuanmu tentang firman Tuhan itu semakin diperluas. Engkau semakin diperlengkapi supaya pelayananmu memberi dampak, supaya jangan sampai salah dalam pengajaran. Ada harapan waktu dia membayar buat saya. Nah, Bapak Ibu yang kita perlu tahu begini, saya sadar bahwa harapan yang ada dari pihak yang membayar itu kemudian menjadi tanggung jawab buat saya. Di pihak sana yang membayar itu punya harapan. Di pihak saya yang menerima itu kemudian menjadi tanggung jawab. Bapak Ibu bisa nangkap? Nah, sekalipun saya tidak bayar apa-apa Bapak Ibu, sekali lagi kuliah itu mahal. Nah, cara saya untuk menghargai anugerah beasiswa yang saya terima adalah dengan mengerjakan semua tanggung jawab saya dengan sungguh-sungguh. Betul? Itu cara saya menghargai apa yang saya terima secara cuma-cuma, tapi di pihak yang satu dia membayar mahal.
Cara saya menghargainya adalah saya mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Hasilnya saya lulus cum laude. Saya lulus dengan nilai yang terbaik. Itu cara saya menghargai apa yang saya terima tanpa saya membayar. Bapak Ibu, dari sini saya terus merenungkan. Bukankah semua barang yang kita beli sesungguhnya ada harapan yang terselip di dalamnya, bahwa barang yang kita beli itu kemudian memberikan manfaat buat kita. Setuju? Semua barang yang kita beli ada harapan di dalamnya. Saya mau beli ini dengan sebuah harapan bahwa apa yang kita beli memberikan manfaat buat kita, memberikan faedah buat kita. Kita bayar mahal karena kita tahu itu bernilai. Setuju? Oke. Nah, ketika Tuhan membeli kita, membayar lunas hidup kita, Dia juga punya harapan yang besar atas hidup kita. Jangan lupa itu. Tuhan punya harapan atas hidup kita. Ya, dan harapan Tuhan itu kemudian menjadi tanggung jawab buat setiap kita. Oke, kita terima cuma-cuma, tapi itu bukan berarti tidak berbayar. Dari pihak kita itu cuma-cuma, tapi dari pihak Tuhan itu berbayar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita tahu kan bahwa Yesus membayar semuanya. Oke, nah ada harapan Tuhan atas hidup kita. Ya, lalu yang kedua, harapan Tuhan kemudian menjadi tanggung jawab kita. Itu sebabnya Paulus bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu. Ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita menghargai anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita lihat ayat ini. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari perhatikan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa? Alasannya sederhana. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena engkau telah dibeli, harganya udah lunas dibayar, hidupmu bukan milikmu sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan? Paulus bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari coba renungkan sejenak. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa semua benda, semua produk, semua barang yang kita beli, kemudian barang itu berpindah hak milik jadi milik kita, betul? Bukan lagi milik penjual, tapi jadi milik kita. Dan waktu kita membeli produk itu, kita berharap produk itu memberikan manfaat buat kita, bahwa produk itu bernilai, produk itu berguna, produk itu kita sukai. Setuju? Makanya kita beli berapapun harganya, karena kita sudah suka, kita pikir ini berguna, ini bernilai, makanya kita bayar mahal. Dan itu kemudian menjadi milik kita. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah bukan milik kita sendiri, ya. Nah karena apa? Karena kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita lihat satu ayat lagi. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, saya ngomong pelan-pelan karena saya mesti atur nafas saya karena pakai masker. Ya, saya biasanya ngomongnya cepat, tapi hari ini saya harus atur. Ya, baik, Bapak Ibu perhatikan begini. Apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Yang pertama begini. Kita harus membangun sebuah kesadaran. Secara logika kita tahu bahwa semua barang yang kita beli itu jadi milik kita. Bapak Ibu harus tahu bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Betul? Alasan hidup kita milik Tuhan, Alkitab bilang, karena kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Lalu menjadi tanggung jawab kita memenuhi harapan dari yang membeli dan yang membayar dengan lunas adalah supaya kita mempergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Betul? Untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Makanya Paulus di surat Roma dia bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan butuh tubuh? Kenapa tidak persembahkanlah uangmu, persembahkanlah hartamu? Kenapa persembahkan tubuh? Karena Kristus adalah kepala. Kepala butuh tubuh, setuju? Kalau ada tubuh tanpa kepala, apa namanya itu? Kuyang. Kalau Kalimantan bilang kuyang, ya. Oke, ya. Makanya kenapa persembahkan tubuh? Karena Kristus adalah kepala. Kristus butuh tubuh. Alasan kedua, kenapa mempersembahkan tubuh? Karena Tuhan butuh tubuh untuk melakukan kehendaknya di bumi. Dia perlu kita untuk menyelesaikan kehendaknya di bumi, supaya kehendak Allah di surga terjadi di bumi. Dia memerintah di surga, dia kemudian memerintah di bumi lewat orang-orang percaya. Amin. Oke, nah sekarang mari lihat seberapa mahalnya hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kalau Yesus tidak bayar hidup kita, kita akan binasa. Apapun yang kita lakukan, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Itu cara hidup yang sia-sia. Nah, Tuhan mau kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan namanya. Oke? Makanya dia bilang begini, jangan lagi hidup dengan cara yang lama. Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu, kenapa Kristus kemudian membayar harga yang begitu mahal atas hidup kita? Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, seberapa mahal hidup saya? Saya berharap tidak ada lagi orang yang kemudian merasa dirinya tidak berharga. Bapak Ibu sangat berharga. Berapa harga hidupmu? Senilai nyawa Yesus Kristus. Kita sangat berharga. Jangan karena mungkin penampilan kita mungkin tidak tinggi seperti teman kita, tidak langsing seperti teman kita, hidung kita tidak semancung teman kita, lalu kita merasa kita tidak berharga. Bapak Ibu, engkau sangat berharga. Yesus bilang begini, kau dapatkan seluruh dunia tapi nyawamu hilang, apa gunanya? Betul kan? Coba kita mau cek seberapa berharganya kita. Oke? Ya, supaya Bapak Ibu tidak memandang rendah hidupmu hanya karena kontainer yang terlihat ini. Ini kan kontainer. Ya.
Esensinya kan roh. Badan ini kan cuma apa nih? Bentuknya saja. Oke? Saya mau tanya, ada yang mau saya kasih 200 juta tapi saya minta 2 mata Bapak Ibu Saudara? 2 biji mata Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau? 200 juta, 200 juta, 300 juta. Yang mau angkat tangan, nanti saya jual. 300 juta? 300 juta itu banyak Bapak Ibu. Oke, 300 juta, nggak ada yang mau. Berarti lebih mahal ya? Atau terlalu mahal 300 juta? Kok sampai nggak ada yang mau? Berarti kurang mahal kan? Makanya Bapak Ibu nggak mau jual kan? 100 juta untuk lidah saudara. Halo? 200 juta untuk lidahnya? Nggak ada yang mau. 500 juta untuk lidah saudara. 3M untuk kepala saudara. Saudara coba hitung sudah berapa itu? Saudara kaya. Saudara sangat bernilai. Saudara berharga sekali. Sampai-sampai begini. Untuk dapatkan saudara, untuk memiliki saudara kembali, itu Yesus bayar dengan nyawanya. Jadi jangan sampai ada seorang pun di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa, kenapa saya begini ya? Kok saya nggak setinggi dia? Kok saya nggak seganteng dia? Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Engkau sangat berharga. Oke? Seberapa berharga kita? Sampai kemudian Yesus mau mati buat kita. Mari kita lihat perumpamaan yang Yesus ajarkan buat kita. Coba kita lihat perumpamaan domba yang hilang. Ya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 4. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan. Dan saya tahu itu punya pesan yang sangat kuat buat Bapak Ibu Saudara, buat kita hari ini. Oke? Perumpamaan domba yang hilang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Bapak Ibu, menggembalakan 100 ekor domba itu sangat banyak. Hilang satu, biasanya kita nggak tahu. Betul? Bapak Ibu punya apa? Punya mainan atau punya koin 100, hilang satu, Bapak Ibu tahu? Biasanya kita nggak tahu. Tapi di sini kita lihat Tuhan tahu. Artinya Dia peduli. Kenapa? Dia cari yang satu dan tinggalkan 99? Sederhana. Karena manusia berharga. Saudara dan saya sangat berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya Dia bilang begini, 99 aku tinggalkan, aku akan cari yang satu itu. Bahkan seringkali pembicara suka sampaikan ini. Pengkhotbah suka bilang begini, sekalipun seluruh dunia ini semua orang benar dan hanya ada satu saja orang berdosa, Yesus tetap akan datang dan mati buat dia. Kenapa? Karena satu orang berharga bagi Tuhan. Sangat berharga. Hidupmu itu berharga bagi Tuhan. Bayangin 101 hilang, dicari. Ya, waktu dia menemukan, dia kemudian menggendong itu anak domba, dia panggil tetangganya, dia panggil sahabat-sahabatnya, ayo bersuka cita dengan saya, sebab yang satu hilang sudah aku dapatkan. Bayangin ada sukacita di surga waktu satu orang saja di dunia ini bertobat dan diselamatkan. Kita lihat perumpamaan yang kedua. Perumpamaan dirham yang hilang. Ini mata uang pada waktu itu. Untuk masuk ke bait Allah harus bayar bea 2 dirham. Oke. 1 dirham ini upah 1 hari orang bekerja. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perempuan ini memiliki harta.
Tapi coba kita lihat, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Bapak Ibu, 10 dirham hilang satu. Perempuan ini mencarinya sedemikian rupa. Kenapa? Kita tahu kalau dirham itu tidak dipakai, dirham itu tidak berguna. Bapak Ibu punya uang banyak, tapi kalau tidak digunakan, maka tidak ada gunanya uang itu kan. Artinya apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan? Bahwa setiap kita itu berguna. Tidak ada orang yang dilahirkan di dalam dunia ini tidak punya tujuan. Kita ini berguna bagi Tuhan. Saudara memiliki rencana Tuhan yang mulia di dalam hidupmu. Setiap kita berguna. Tidak ada orang yang tidak berguna. Yang adalah orang yang salah memilih jalan hidupnya. Tidak ada seorang anak manusia lahir lalu jadi penjahat atau punya cita-cita jadi penjahat. Tidak ada. Kita terlahir dalam dunia ini, kita belum punya rencana apa-apa. Kita juga belum ngerti apa-apa. Kemudian kalau jalan hidup kita tersesat, itu karena kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Kita sangat bermanfaat, kita sangat berguna bagi kerajaannya. Yang ketiga, perumpamaan anak yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, manusia dikasihi tanpa syarat. Di awal saya bilang begini, kalau kita beli sebuah produk, yang pertama karena kita tahu itu bernilai, betul? Itu produk berharga. Kita bersedia bayar mahal, karena itu produk berharga. Yang kedua karena produk itu berguna dan bermanfaat buat kita, betul? Yang ketiga karena kita suka, betul? Kalau kita nggak suka, kita nggak akan bayar mahal, Bapak Ibu. Sama halnya dengan Tuhan. Manusia itu yang pertama berharga, bernilai tinggi. Yang kedua, kita berguna dalam kerajaannya. Tidak ada satu orang pun yang tidak berguna. Semua kita yang duduk di tempat ini kita berguna. Yang ketiga, bahwa saudara itu dicintai, sangat-sangat dikasihi. Kalau Bapak Ibu merenungkan perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ada sebuah makna yang sangat dalam. Saya berharap next time saya akan coba ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, PR buat Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan, kenapa perumpamaan ini harus menggunakan 2 orang anak? Kenapa tidak cukup 1 orang anak saja? Yesus tidak sembarang menggunakan perumpamaan. Kenapa seorang perempuan, kenapa tidak laki-laki yang kehilangan itu, dirham? Semua yang Yesus ajarkan itu dia bukan asal kutip. Itu punya makna rohani yang sangat dalam. Ya, tapi saya berharap next time saya akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Manusia dikasihi tanpa syarat. Saya suka gambar ini. Lihatlah, waktu bapaknya lihat dia dari jauh, dia langsung bisa kenal, itu anakku. Padahal dia pulang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kumuh, miskin, tertolak. Jadi pemelihara babi. Mau makan makanan babi saja nggak boleh, saking melaratnya. Tapi bapaknya seburuk apapun, sebau apapun, ya, secompang-camping apapun pakaiannya, Bapa mengenalnya. Kenapa? Karena kasih yang tanpa syarat. Karena dia mengasihi
Ya, karena dia mencintai, makanya dia dapat dengan cepat mengenali anaknya. Bapak Ibu dengar ini, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Setuju? Oke. Itu sebabnya kenapa dia mau bayar mahal buat kita. Keselamatan itu berbayar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita kemudian membuat yang gratis ini bernilai mahal? Itu yang paling penting. Karena seringkali kita menilai yang gratis ini murahan. Karena kita tidak mengeluarkan harga bayar, karena kita tidak perlu berjerih lelah, lalu kita anggap keselamatan murahan. Itu mahal Bapak Ibu Saudara. Sekali-sekali cobalah lihat dari pihaknya Tuhan. Sekali-kali coba lihatlah penderitaan yang Yesus harus jalani untuk dapatkan saudara. Supaya kita bisa menghargai hidup ini. Supaya benar yang Paulus bilang begini, bertobatlah dari cara hidupmu yang sia-sia. Supaya apa? Kita mempergunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Sekarang dengan cepat kita akan belajar 3 poin. Bapak Ibu, bagaimana kita kemudian ya membuat yang gratis ini, yang free, yang cuma-cuma ini menjadi bernilai tinggi. Caranya bagaimana? Paulus bilang, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Cara yang pertama, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Simak ini baik-baik. Ini Yesus mengajar tentang pokok anggur. Ya, Yesus kemudian tutup ini dengan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ingat, cara kita menghargai keselamatan yang gratis supaya bernilai tinggi seperti cara Tuhan melihat adalah dengan mempermuliakan nama Tuhan dengan hidup kita. Cara mempermuliakan Bapa di surga yang pertama adalah gini, kita harus berbuah banyak. Dan berbuah banyak itu adalah ciri murid Kristus. Sekali lagi, dengan berbuah banyak kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan berbuah banyak, Yesus bilang ini, kamu muridku. Apa hubungannya ini? Kalau kita adalah murid, ya, karena kita berbuah banyak. Itu ciri. Jadi, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Memuridkan. Ingat, buah itu selalu sama dengan benihnya. Betul? Kalau benihnya apel, maka buahnya apel. Yesus bilang, kamu berbuah banyak, kamu muridku. Berarti murid harus menghasilkan murid. Coba cek apa yang menjadi amanat agung Yesus Kristus sebelum dia tinggalkan dunia ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul? Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Pak, saya kan tidak sekolah Alkitab. Untuk memuridkan tidak perlu sekolah Alkitab. Saudara hanya perlu punya Alkitab. Dan saudara mengajarkan apa yang saudara hidupi. Muridkan keluargamu, muridkan anak-anakmu, muridkan semua orang yang Tuhan kirim dalam hidupmu. Ajari mereka bahwa Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Beritahu mereka bahwa engkau berguna. Beritahu bahwa engkau bernilai tinggi. Saudara perlu ajari itu. Muridkan mereka. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita.
Beritahu anak-anak kita betapa pentingnya saat teduh. Beritahu mereka bahwa kalau mereka mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, sampai masa muda, masa tua mereka nggak akan menyimpang dari jalan itu, kata Alkitab. Itu kita memuridkan mereka. Buah kita adalah jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Saudara harus memuridkan, karena itu buahmu. Karena murid harus menghasilkan murid. Itu buah. Itu membuat begini, Bapa di surga senang. Kenapa dia senang? Karena engkau melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Apa yang diinginkan hatinya. Supaya tidak seorang pun binasa. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Memuridkan mereka. Itu tugas kita. Itu bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas gembala. Tugas murid-murid Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Oke, berbuah banyak. Ya, dari satu, kemudian kita muridkan ini. Kita muridkan ini, muridkan ini, muridkan ini. Saya beritahu semua full timer, anak-anak rohani saya, muridkan seseorang. Minta Tuhan kirimkan aku satu orang. Kakak-kakak sekolah minggu, di bawah kalian dipercayakan beberapa anak bimbingan. Jadikan mereka murid Tuhan. Ajar mereka sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu, Pak Oscar itu kirim sebuah foto. Dan waktu saya lihat foto itu, saya sangat terkejut. Karena salah satu yang ada di foto itu di negara Taiwan, itu adalah salah satu orang yang telah memuridkan saya. Ya, kami tidak ketemu sejak tahun 1999. Kurang lebih gitu, kalau tidak tahun 2000, ya tahun 99. Saya waktu itu masih muda. Beliau membimbing saya. Beliau adalah seorang pilot pesawat tempur. Bapak Ibu tahu, pesawat tempur itu kalau terbang gitu cepat. Tiba-tiba dalam penerbangan itu dia dipanggil Tuhan, menyerahkan hidupnya, lalu bawa pesawat, baling-balingnya cuma satu di depan. Dia bilang begini, pergumulan saya waktu saya menerima panggilan Tuhan, bawa pesawat yang cepat, tiba-tiba bawa pesawat yang rasanya nggak sampai-sampai. Saya waktu lihat itu, saya bilang gini, saya ingin menghubungi beliau dan berkata gini, hari ini kau lihat buah dari pelayananmu. Salah satunya adalah saya. Beliau juga yang support saya untuk sekolah Alkitab. Beliau yang bimbing saya. Beliau juga tahu bagaimana hancurnya rumah tangga orang tua saya. Beliau yang terus berdoa buat saya. Saya adalah buah pelayanan mereka. Satu saat nanti di surga, beliau akan bangga waktu melihat saya berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya akan berkata, karena dia, saya kemudian jadi seperti ini. Tentu ada banyak yang dia muridkan, sangat banyak. Bapak Ibu, muridkan. Oke? Itu cara kita mempermuliakan Bapa di surga. Yang kedua, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik atau perbuatan kasih. Ekspresi kasih adalah memberi dan melayani. Kita tahu itu kan? Ekspresi kasih, memberi dan melayani. Nah, cara
cara kita mempermuliakan Bapa di surga, Yesus bilang begini, biarlah perbuatan baikmu dilihat oleh orang lain. Bukan kita mau mempertontonkan seolah-olah kita orang baik. Kita orang baik. Betul? Bukan seolah-olah kita orang baik. Kita orang baik. Orang baik perbuatannya baik. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita baik. Enggak, kita memang baik. Betul? Karena kita telah disentuh oleh pribadi yang baik. Sehingga semua kebaikan Tuhan mengalir keluar di dalam kita dan melalui kita. Nah, waktu kita berbuat baik, dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Waktu engkau berbuat baik, perbuatan baik itu membangun kesaksian. Perbuatan baik itu membangun kesaksian. Saudara dan saya adalah agen kebaikan dari surga. Supaya apa? Orang melihat Tuhan melalui dan di dalam yang ada di dalam kita. Orang perlu melihat Tuhan lewat siapa? Lewat kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kita ini kan hidup hanya satu kali. Betul? Kalau kita hidup dengan benar, itu sudah cukup. Walaupun cuma satu kali. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan benar. Hiduplah memuliakan Bapamu yang di surga. Salah satu yang Yesus ajarkan adalah gini. Biar orang melihat perbuatanmu yang baik. Paulus bilang begini. Hendaklah orang melihat kebaikan hatimu. Bukan kita yang baik, tapi Kristus yang baik yang ada di dalam kita. Bekerja di dalam kita dan melalui kita. Supaya orang bilang begini. Memang orang Kristen itu baik. Pernah dengar itu? Orang Kristen itu baik. Orang Kristen itu adalah murid Kristus. Berarti Kristus dipermuliakan. Nama kita nggak disebut nggak apa-apa. Tapi mereka tahu bahwa pengikut-pengikut Kristus itu orang-orang baik. Diperlakukan bagaimanapun mereka tetap berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita. Beberapa waktu yang lalu saya merenung. Kita ini kan tinggal di kota Jatibarang, tinggal di kota Brebes dan di kota di mana kita ada. Kita tinggal di situ. Kita hidup di situ. Kita bekerja di situ, mendapatkan uang di kota itu, ya, kemudian membangun usaha di kota itu. Kenapa kita tidak lakukan sesuatu untuk kota? Masa kita cuma mau mengambil keuntungan dari kota ini tanpa berbuat apa-apa buat kota ini? Saudara tinggal di kota ini, saudara dapatkan keuntungan dari kota ini. Saudara dapat makan dari kota ini. Saudara mengambil terus dari kota ini. Lakukan sesuatu buat kota kita. Dengan apa? Perbuatan baik kita. Amin Bapak Ibu. Nanti kan hari Rabu, anak-anak akan berbagi paket. Paket apa? Paket belajar. Ya. Saya sangat-sangat diberkati dengan respon dari beberapa saudara-saudara seiman ya untuk sebuah itikat baik ini yang kemudian Bapak Ibu support dengan luar biasa. Kita harus lakukan sesuatu buat kota ini. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang paling baik untuk berbuat baik. Karena ada banyak orang mengalami keadaan yang tidak baik. Kiranya kita yang baik. Karena Tuhan yang baik telah berdiam dalam kita. Kemudian menyalurkan perbuatan baik kepada banyak orang. Dan waktu mereka melihat, mereka memuliakan Bapa di surga. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memuliakan Bapa di surga? Supaya yang gratis itu bernilai tinggi.
kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Ya, saudara harus berhasil. Nah, coba kita lihat Yohanes 17:4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu, cara kita mempermuliakan Bapa di surga adalah gini, selesaikan apa yang Tuhan percayakan kepadamu untuk dikerjakan. Nah, kita perlu mendefinisikan berhasil itu seperti apa. Karena seringkali kita sudah terkonsep dengan pemikiran dunia bahwa berhasil itu uang harus banyak, mobil harus ada, rumah harus besar, deposito harus banyak, itu berhasil. Harus jadi direktur, itu berhasil. Berhasil kaitannya dengan kekayaan, kaitannya dengan posisi, kaitannya dengan apa lagi? Semua yang kemudian mengundang decak kagum orang lain kan? Bukan decak kagum Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, konsep berhasil dalam kerajaan Allah sederhana. Engkau tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kau selesaikan itu. Di mata Tuhan, kau berhasil. Kita disakiti orang, kita ingin membalas, tapi kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengampuni. Lalu kita memutuskan, aku mengampuni dia. Di mata Tuhan kau berhasil. Dan itu membuat Tuhan senang. Kau telah menunjukkan identitas kerajaan Allah dengan mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Karena aku telah melakukannya juga kepada mereka. Aku mengampuni mereka semua. Yusuf berhasil dicerita di dalam Alkitab. Waktu dia menjadi budak dia berhasil. Berhasil. Waktu dia jadi narapidana dia berhasil. Alkitab tulis dia berhasil. Hanya persoalannya adalah tempat keberhasilan Yusuf bagi kita bukan tempat yang berhasil. Masa berhasil cuma jadi budak? Masa berhasil jadi narapidana? Tapi Alkitab tuliskan, di mata Tuhan Yusuf berhasil. Karena keberhasilan adalah kita menerima tanggung jawab untuk apa yang harus kita lakukan dan kita selesaikan. Alkitab bilang, kita telah mempermuliakan Tuhan di bumi. Bapak Ibu coba, kalau kita punya anak umur 3 tahun, lalu kita kasih puzzle, sederhana. Kita kasih puzzle, tahu ya puzzle ya, susun-susun gambar itu. Kita tidak mungkin kasih puzzle yang isinya 50, tidak mungkin. Ya, cukup 4. Anak 3 tahun. Waktu dia susun dan dia berhasil, Bapak Ibu senang enggak? Senang. Bapak Ibu bilang gini, hore kamu berhasil nak. Senang kita? Senang. Karena dia menyelesaikan apa yang diberikan kepadanya sesuai dengan levelnya. Layaknya Bapa di surga. Waktu engkau jalan, kau tahu bahwa engkau cuma punya uang 5.000. Dan kita mau pergi beli makanan. Tapi waktu di tengah jalan kita lihat ada seseorang yang kita tahu bahwa dia sedang merintih dan dia sedang kelaparan. Lalu Tuhan taruh satu hal di dalam hatimu untuk dilakukan. Beli makanan buat dia, berikan kepada dia. Tapi aku butuh Tuhan. Tuhan hanya bilang ini, berikan apa yang diinginkan hatimu kepada dia. Kalau engkau memberikan makanan yang kau inginkan kepada orang lain, kau mempermuliakan aku. Berat. Tidak besar, cuma masalah uang 5.000. Tapi waktu engkau melakukannya dan menyelesaikannya,
engkau sedang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Tidak perlu action yang besar. Tuhan akan kasih kita tanggung jawab sesuai dengan porsi kita masing-masing, Bapak Ibu. Soalnya tidak perlu jadi seperti saya. Saya tidak perlu jadi seperti Gilbert Lumoindong. Saya nggak perlu jadi seperti hamba-hamba Tuhan yang hebat di luar sana. Tuhan akan memberikan kepada saya pasal sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin jumlahnya cuma 100. Buat Gilbert Lumoindong mungkin 700 atau 7.000. Bagi saya 100. Yang penting saya selesaikan. Bapak di surga akan bersorak, "Hore, kamu menyelesaikannya, nak. Kamu hebat. Kamu berhasil." Berhasil gak saya? Berhasil. Bagaimana dengan orang yang kemudian mendapatkan 7.000, 8.000, tapi gak selesai-selesai? Bapak di surga sedih, "Nak, teruskan, nak. Jangan menyerah." Betul? Saya menyelesaikan 100, Bapak di surga bersorak-sorai. Bapak Ibu dengar ini. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu untuk dilakukan, kerjakan, selesaikan. Engkau mempermuliakan Bapamu. Bapak Ibu tangkap sesuatu? Bagi Tuhan keberhasilan sesederhana itu. Tidak rumit. Dunia bikin kita rumit. Kalau mau berhasil harus kaya, harus punya titel, harus punya mobil, baru engkau bernilai, baru kau berharga. Jangan dekati anak saya kalau tidak bawa mobil ya. Wih, ngeri kali. Gitu kan, kita jadi sungkan kan. Wih, dia anak orang kaya, gimana saya mau dekati dia? Ya, saya kan belum berhasil, nah kan. Lihat konsep berhasil kita kan gitu kan. Bapak Ibu dengar gini. Sekali-sekali cobalah ada di posisinya Tuhan, lihat. Berhasil itu seperti apa? Simple. Tuhan akan akui kau berhasil, nak. Aku tahu berat bagimu untuk mengampuni, tapi kau memutuskan mengampuni. Aku senang. Kau berhasil. Gitu kan? Seperti kita dengan anak kita kan. Lalu kita kasih lagi pasal yang 10. Karena usianya sudah 4 tahun. Dia susun lama gitu. Kita tunggui. Waktu pasal yang terakhir dipasang. "Gore, kamu berhasil lagi." Gitu kan? Kita akan terus diberikan sesuai dengan tahapan-tahapan kita. Tapi Tuhan pasti tahu kita sanggup melakukannya. Hari ini saya berharap bahwa kita belajar menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kita. Dari pihak Tuhan harganya mahal. Dari pihak kita cuma-cuma. Tapi waktu dia kasih kau keselamatan, dia punya harapan. Harapan itu di pihak kita menjadi tanggung jawab. Yuk kerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan dari Tuhan. Dengan cara apa? Pakai hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana caranya mempermuliakan nama Tuhan? Yang pertama, muridkan. Berbuatlah yang lebat. Yang kedua, berbuat baiklah supaya orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan, selesaikan. Engkau berhasil. Bapa di surga dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Semuanya sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami sadar bahwa kami sangat bernilai. Kami berguna bagi kerajaan Allah. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak dicintai. Kami sangat dicintai Tuhan. Kami bernilai senilai nyawa Yesus Kristus. Supaya kami tidak lagi memandang rendah hidup kami.
Tapi kami mulai mempergunakan hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau mulai belajar untuk memuridkan orang-orang yang Tuhan kirim datang dalam hidup kami. Mendidik mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Berdoa buat mereka. Mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada mereka. Supaya mereka bertumbuh menjadi murid Kristus. Kalau kami diberi kesempatan untuk berbuat baik, kami akan lakukan itu dengan segenap hati kami. Buat keluarga kami, buat lingkungan, buat kota di mana kami ada. Dan kami mau menjadi orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Sekalipun itu mungkin tidak berhasil di mata orang lain. Tapi kami mau pastikan bahwa setiap hal yang Tuhan percayakan buat kami akan kerjakan, kami akan selesaikan. Kami tahu Bapa di surga bersorak-sorai. Engkau senang waktu kami berhasil menyelesaikan semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan selesaikan ibadah kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, bersamaku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pemeliharaannya. Bahkan segala yang baik dari Bapa di surga akan datang dalam hidup kita. Kita terima berkat ini di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.